Saya pernah mengamati sebuah kasus sikon di mana disebut sakit juga enggak, disebut sehat juga enggak. Karena posisi dia ringkih, jadi gampang masuk angin, sering pusing, sakit lambung, banyak yang kerasa, sakit pinggang di sini di situ. Jalan bisa sampai terbungkuk-bungkuk dan gak bisa tidur. Begadang, terus ada perasaan gak aman. Nah, kalau dicek ke dokter itu gak ada masalah yang berarti. Ya alhamdulillahnya. Jatuhnya jadi kayak stres ya. Tapi kalau disebut stres dia nggak mau. Karena dia merasa hidupnya sekarang udah bahagia. Udah tenang kok. Dia sudah memenuhi peran-peran dia. Tugas-tugas di rumah beres, ngurus anak iya. Nyoba cari kerja iya, bebenah diri iya. Udah merasa tenang kok gitu. Pertanyaannya kalau udah tenang kok masih ada nggak bisa tidur. Nah sikon ini akhirnya ngimbas ke kerjaan dia. Jadi dia lebih milih pekerjaan disesuaikan kondisinya. Berusaha cari kerjaan dari rumah aja atau ya nggak banyak nyita waktu dia. Mau gini mau gitu jadi banyak pertimbangan. Akhirnya jadi senewenan. Otomatis dia tuh jadi kayak terasing ya. Menjauh dari pergaulan. Keluar dari pergaulan tuh rezekinya seret. Yang saya tahu dia orangnya bukan seperti itu. Dulu dia nggak gitu. Dia tuh kan potensial, semangatnya besar. Dan dia itu dulu mobiling. Nah saya nyebut ini lingkaran setan karena seperti nggak akan berakhir gitu aja terus muter-muter di situ. Akhirnya saya belajar nih, saya coba nelusurin, ngobrol sama teman, diskusi, mencari data dari sumber-sumber terpercaya yang ahlinya. Akhirnya muncul satu pertanyaan, sholatnya gimana? Mungkin sholatnya nggak benar. Nah akhirnya saya cross check ke dia. Dia bilang, iya memang saya nggak sholat. Oh no. Dan ini dia mulai ketika ada fase di dalam kehidupannya di mana dia mendapatkan masalah yang besar. Terjadinya berturut-turut bertahun-tahun. Berasal dari tekanan mantan suaminya, keluarganya, dan tetangga-tetangganya. Atau lingkungan terdekat. Dia harus menghadapi segala tekanan itu sendirian. Harus bersikap waras di antara segala ketidakwarasan itu. Harus bisa membela anaknya. Dan di fase itu juga dia harus mengalami menjadi bahan pergunjingan para tetangga juga keluarganya. Karena posisi dia yang single, di mana dia harus banyak berinteraksi dengan orang untuk berjualan dan sebagainya. Bagi mereka itu adalah hal negatif. Jadi benar atau salah bagi mereka-mereka itu terlihat salah. Yang di teman saya ini ingat bahwa yang menggunjingkan dia itu adalah orang-orang yang berhijab. Jadi orang-orang yang ngerti agama. Nah akhirnya di situ muncul sebuah pemikiran dan sebuah tekad. Utamain bela keluarga dulu, harus bisa ngasih makan, harus bisa ngurus yang benar. Gak usah dulu fokus sama ibadah. Toh mereka juga orang berhijab atau ngerti agama. Tapi kok ngegunjingin hal yang gak bener lagi. Nah dari situ muncullah tekad dia ngelepas hijab, mulai gak sholat, mulai lari ke pola hidup gak sehat, mulai ngerokok, mulai begadang demi kerjaan. Nah analisa saya di sini, dia dengan sikon dia saat itu, dengan tekanan yang seberat itu, berkeputusan untuk menghadapi segalanya sendiri. Itu sampai di situ udah bagus. Masalahnya ketika dia menghadapinya tanpa persenjataan yang cukup, dia malah nggak sholat kan. Sedangkan sholat itu adalah benteng pertahanan tubuh kita. Nah karena dia tidak sholat atau tidak ibadah, maka mengakibatkan mentalnya nggak kuat. Jadi dia menyikapi masalah saat itu, keputusannya berdasarkan pemikiran yang berasal dari mental yang nggak kuat. Dua hal ini mengakibatkan dia mudah dimasukin virus. Virus yang satu ini adalah virus yang paling berbahaya, yaitu virus Saiton. Virus ini bekerja dengan agresif, tanpa kenal lelah, dengan kreatif, penuh trik, bekerja 24 jam, ikutin kita kemana-mana seumur hidup kita. Mereka akan senang ketika kita berhasil sakit karena virusinasi dia. Dan virus ini juga bisa membisikkan hal-hal yang setara sama kebaikan. Kita gak akan ngeh ketika terkena virus ini.
merasa ini adalah pemikiran sendiri, merupakan keputusan yang paling benar. Kata-kata utamain keluarga dulu dan kata-kata mereka yang berhijab dan ngerti agama juga tetap aja gibah, itu tuh setara sama kebaikan, dan ini masuk ke logika. Nah, sholat ini adalah benteng pertahanan tubuh kita. Sedikit mundur ke video saya sebelumnya, saya menjelaskan tentang 3 unsur pembentuk manusia, yaitu roh, jiwa, dan fisik, di mana ketiga unsur ini saling berkaitan. Kalau roh dan jiwanya kuat, maka akan pengaruh ke fisik. Tapi fisik nggak bisa mempengaruhi 2 unsur lainnya. Mereka akan menguat ketika kita memberi makanan yang tepat untuk mereka. Dan ini akan menjadi benteng kita di dalam hidup kita. Nah, di kasus ini, teman saya ini justru ngejauhin sholat. Maka efeknya mentalnya nggak kuat, mudah dimasukin virus, muncul pola hidup yang gak sehat, sampai akhirnya sakit, lalu terasing, rezekinya terus jadi syarat. Dan ini semua disebut dengan ngerobohin benteng. Masalah sekarang dia merasa bahagia, merasa tenang, tapi gak bisa tidur aja, alias surya insomnia. Itu pasti ada ketidaktenangan yang gak dia sadari, yang berasal dari adanya tugas-tugas yang gak terpenuhi. Oh no. Oke, tugas-tugas duniawi dia udah jalanin, tapi tugas rohaninya belum dia kerjain. Dia belum mengerjakan perintah dari Sang Maha Pencipta. Nah, ini dia yang bikin dia gak tenang, merasa gak aman, jadi susah tidur. Posisi gak tenang ini, merasa gak aman ini, atau cemas ini, secara bahasa kesehatan, artinya hormon adrenalinnya lebih banyak daripada hormon kebahagiaannya. Kalau dilihat secara bahasa energi, artinya frekuensi energinya rendah. Kalau dimasukin ke dunia energi, dikaitkan dengan hukum law of attraction, maka kemampuan dia untuk menarik sesuatu hanya bisa menarik frekuensi yang sama rendahnya atau lebih rendah. Nah, maka itulah cocok nih sama apa yang dikeluhkan sama seseorang ini, bahwa setiap tahun akan terasa mengerucut rezekinya karena energi dia semakin lama semakin rendah. Memang rezeki itu Allah yang ngatur, tetapi menjaga frekuensi adalah ikhtiar kita. Nah, jadi akhirnya ngerti, udah mulai kebuka nih, ketelusurin ya. Hasil dari pembelajaran itu akhirnya saya konfirmasi ke teman saya ini. Jadi memang harus diperbaiki bentengnya, artinya harus mulai sholat lagi. Nah, dia bilang, saya tahu saya harus sholat, cuman mulainya susah bener. Jadi seperti banyak yang halangin. Nah, yang menghalangi itu adalah virus-virus syaitan tadi. Artinya di sini dia itu udah ngerti dia harus gimana, cuman untuk mulainya itu susah. Mungkin iya pernah dia akhirnya sholat tapi lepas lagi, sholat lepas lagi, lepasnya tuh lama, bisa berbulan-bulan gitu. Nah, akhirnya dia mencoba menjalani serangkaian terapi. Dia udah ngerti soal 3 unsur ini. Dia akhirnya rutin cek ke dokter, dia rutin ngobrol dengan psikolog, dan dia juga melakukan ruqyah. Ruqyah ini untuk ngilangin virus-virus syaitan tadi, supaya mulai kebuka jalannya, pemikirannya, jalan untuk kembali ke ibadah itu kebuka. Nah, kesimpulan yang ingin saya sampaikan di video ini adalah bahwa kita itu memang harus punya benteng yang kuat dan kokoh. Apa yang dibentengin? 3 unsur tadi, roh, jiwa, dan fisik. Dengan cara apa? Dengan cara memberi mereka makan yang tepat. Roh makanannya itu ibadah, dan ibadah itu luas, bisa dipelajari sendiri. Jiwa itu makanannya adalah ilmu. Jadi kita mengarungi kehidupan kita dengan ilmu atau syariatnya, maka kita akan menjadi pribadi yang introspektif dan senang belajar. Hal itu akan merubah mindset kita, cara kita berkeputusan, cara kita menentukan arah hidup kita, sehingga kita bisa menjadi lebih milih dan memilah, mulai dari makanan-makanan kita, pergaulan kita, dan pekerjaan kita, sehingga kesehatan kehidupan kita lebih terjaga. Kalau ini kita lakukan dengan serius
dengan sungguh-sungguh, maka benteng kita akan menjadi kokoh. Kenapa harus kokoh? Karena ketika kokoh pun virus-virus masih ada yang masuk, apalagi kalau nggak kokoh. Akhirnya sekarang ada pertanyaan, apakah benteng kita sudah kokoh atau belum? Nanti dicek dari rohaninya, dari jiwanya, dari fisiknya, bagian mana yang terasa belum kokoh, apakah salah satu, apakah semuanya. Nanti kita benahi itu. Ngebenahin itu artinya kita lagi membangun lagi benteng kita, lagi memulihkan benteng artinya mengembalikan pola hidup kita dari yang tidak sehat menjadi sehat, dari yang asalnya nggak ibadah jadi ibadah, yang asalnya mentalnya nggak sehat dan nggak kuat akhirnya menjadi sehat dan kuat. Dan efek dari sini akan membuat hormon kita menjadi seimbang antara hormon stres dan hormon kebahagiaannya, dan akan membuat frekuensi energi kita meningkat dan kita akan lebih asik berselancar di dunia energi dan menjalani hukum law of attraction dengan bersemangat. Yang harus diingat ketika kita mencoba memulihkan benteng itu adalah kita harus punya kesabaran, sama halnya ketika kita dulu sabar dan pelan-pelan ketika merobohkannya. Cepat atau lambatnya, efek yang akan kita dapat di dalam proses pemulihan benteng ini tergantung dari seberapa besar kerusakan yang kita lakukan pada benteng kita saat itu. Nah, kembali ke kasus teman saya tadi. Setelah dia menjalani serangkaian terapi dan mulai masuk ke tracknya, di mana tracknya ini adalah track yang harusnya semua orang berada di track itu, dia itu mulai mendapatkan banyak petunjuk, mulai ada perbaikan di dalam sosialisasi, dan yang menyenangkan adalah dia mulai merasakan ada ngantuk. Sebelum jam 12 malam dia sudah mulai bisa tidur, dan semoga pola-pola ini bisa long lasting dan akhirnya bisa ngembaliin dia ke pola hidup yang sehat. Kepo Channel.